teman-teman media sekalian, terima kasih atas kehadirannya ya. Hari ini baru saja rekan-rekan media melihat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan satu orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Direktur Penyidikan pada Jampitsus menetapkan tersangka tersebut dengan inisial DWW. Jabatannya selaku advokat atau penasihat hukum atau konsultan hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI tahun 2013-2019. Penetapannya berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 48 print 48 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2021 tanggal 30 November 2021 hari ini, dan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan nomor TAP 46 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2021 tanggal 20 November 2021. Penahanan ini dilakukan dalam rangka untuk mempercepat proses penyidikan terhadap tersangka DWW dengan surat perintah penahanan oleh Direktur Penyidikan pada Jampitsus nomor print 39 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 2011 tanggal 30 November 2011 selama 20 hari ke depan, yaitu tanggal 30 November 2021 sampai dengan 19 Desember 2021. Yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Untuk tersangka ini kami sampaikan peranannya. Tersangka DWW ini pada awalnya adalah selaku advokat atau penasihat hukum atau konsultan hukum yang bertindak atas nama pemberi kuasa 7 orang saksi, yang dimana 7 orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana DW telah mempengaruhi dan mengajari ke-7 orang saksi tersebut pada saat penyidikan. 7 orang tersangka atau mereka pada saat saksi menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perkara pokok LPEI. Kemudian tanggal 2 September 2021 tim penyidik telah menetapkan ke-7 orang saksi tadi menjadi tersangka, di mana sangkaan dengan sengaja merintangi atau secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi, menghalang-halangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi, dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan ya atau memberi keterangan yang tidak benar sebagai saksi dalam perkara LPEI 2011. Kemudian dari hasil pemeriksaan tim penyidik kepada ke-7 orang tersangka tersebut telah ditemukan alat bukti yang cukup berupa peranan dari DWW terhadap ke-7 orang saksi tersebut, yaitu sebagaimana kami sampaikan tadi, DWW sengaja mempengaruhi dan mengajak para saksi tersebut untuk menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan tindak pidana korupsi di LPEI. Tersangka tersebut 2 kali telah dipanggil secara patut, yaitu tanggal 26 November yang lalu 2021 dan hari ini tanggal 30 November 2021. Tersangka tersebut DWW dengan alasan bahwa yang bersangkutan minta penundaan waktu untuk pemanggilan saksi kembali, dan kemudian tersangka mengatakan bahwa tersangka tidak dapat dituntut karena sedang melaksanakan tugas sebagai advokat. Dan kemudian hari ini dari siang tadi Direktur Penyidikan telah mengeluarkan surat perintah untuk membawa saksi dengan surat perintah nomor 01 garis miring FD.2 garis miring FD.2 garis miring bulan 11 tahun 2021 tanggal 30 November 2021. Dan hasil pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan dan dikendalikan langsung oleh Direktur Penyidikan, tersangka ditemukan di salah satu mal di Jakarta Selatan, dan dari siang ada di mal
dan kemudian pada pukul 20.00 tadi tersangka dapat ditemukan dan kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung. Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pasal 21 atau pasal 22 dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebelum dilakukan penahanan, tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dan dinyatakan sehat dan negatif dari COVID-19. Demikian kira-kira teman-teman hari ini, malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Pasal yang dikenakan apa? Pasal 2, 21 dan atau 22 tadi, ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pak, dia di mall lagi ngapain Pak dan sama siapa Pak? Tadi cukup lama, dari hasil pemantauan memang agak cukup sulit untuk memantau keberadaannya, dan kemudian seorang diri yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pengamatan karena menggunakan masker ya, tim penyidik memantau dengan cermat dan kemudian menemukan yang bersangkutan. Oke, makasih ya.